Bab 66. Cinta sekretaris pilihan Papa. Anneliese dan Brian baru tiba di Perancis pukul 4 sore waktu setempat. Namun keduanya sudah harus bersiap pukul 6 sore karena ada undangan makan malam dari rekan bisnis Brian di Perancis. Salah satu pemilik perusahaan di negara itu mengundang Brian secara mendadak setelah tahu kalau Brian baru saja tiba di negaranya. Di dalam kamar hotel, Anneliese tampak kebingungan memilih dress untuk dia pakai malam ini. Anneliese sebenarnya sempat mengeluh tidak mau datang lantaran masih lelah setelah melakukan perjalanan panjang. Namun Anneliese cukup mengenal siapa rekan bisnis Brian kali ini. Tuan Charles sangat murah hati dan tidak pernah mempersulit perusahaan Brian selama bekerja sama. Bahkan papa mertuanya juga sangat menghormati Tuan Charles, lantaran memiliki kontribusi besar untuk perusahaan pertama mereka di Indonesia. Brian sudah selesai dengan setelan jasnya. Dia menghampiri istrinya yang masih memakai handuk kimono dan sedang memilah-milah baju dari dalam kopernya. "Kamu kelihatan bingung," komentar Brian. Pria itu berdiri di samping istrinya. "Aku tidak membawa pakaian formal. Makan malam dengan rekan bisnismu tidak ada dalam agenda liburan," keluh Anne. Pakaian yang dia bawa hanya menyesuaikan kebutuhan selama berlibur. Jadi tidak membawa pakaian yang menurutnya pantas untuk makan malam dengan rekan bisnis Brian. Sebenarnya Anneliese bisa saja memakai dress sederhana, tapi rasanya sangat tidak menghargai Brian yang sudah memakai pakaian formal. "Pakai yang ada saja dan nyaman menurut kamu. Kamu sudah cantik, pakai baju apapun tetap cantik," ujar Brian dengan pujian. Anneliese menatap suaminya, entah dari mana Brian belajar bicara manis seperti itu. Manusia super dingin dan gengsinya selangit, rasanya terdengar aneh saat mengeluarkan pujian. "Karena semua wanita cantik," ralat Brian ketika melihat keterkejutan di wajah Anneliese. "Ya, aku juga tahu itu." Anneliese tampak kesal menyahuti perkataan Brian. Suaminya sampai meralat ucapannya karena tidak mau memuji secara ugal-ugalan. Anneliese tidak heran dengan gengsi yang dimiliki suaminya, tapi terkadang dibuat-buat kesal olehnya. Keduanya keluar dari hotel pukul 18.30. Mereka pergi ke salah satu restoran mewah di Perancis dengan menggunakan mobil yang telah Brian sewa beserta supir pribadi selama mereka ada di Perancis. "Kamu sudah memastikan siapa saja yang diundang makan malam oleh Tuan Charles?" tanya Anneliese khawatir. Sebab semakin banyak orang yang datang makan malam bersama mereka, Anneliese semakin tidak percaya diri dengan penampilannya. Dia khawatir akan mempengaruhi citra suaminya dengan penampilan sederhananya itu. "Tuan Charles hanya mengundang kita, jangan khawatir," jawab Brian. Pria mengambil salah satu dress warna hitam yang senada dengan setelan jasnya. Brian diam-diam melihat satu persatu dress yang telah dikeluarkan oleh Anneliese dari koper. Pilihannya jatuh pada dress hitam itu. "Sepertinya yang ini lebih cocok. Kamu coba dulu." Anneliese tidak mendebat, dia segera memakai dress itu di ruang ganti. Brian menunggu di depan ruang ganti dengan kedua tangan yang terlipat di atas dada. Begitu Anneliese keluar, Brian menatap dari ujung kepala sampai kaki. "Bagaimana?" tanya Anneliese meminta pendapat. "Cantik," jawab Brian cepat. "Dressnya cantik, sangat cocok dipakai kamu," sambungnya. "Ayo berangkat, jangan sampai kita terlambat." Brian berlalu dari depan ruang ganti tanpa menatap Anneliese lagi. Anneliese jadi mencebikan bibir melihat sikap Brian yang menyebalkan itu. Memang apa susahnya memuji istri sendiri secara langsung. Orang seperti Brian tampaknya enggan terlihat menggilai pasangannya. Brian meletakkan tangannya di pinggang ramping Anneliese dan berjalan memasuki restoran. Pasangan suami istri itu hanya menyebutkan nama Tuan Charles pada pelayan dan langsung diantar ke ruang VIP. "Silahkan Tuan, Nona,"
Pelayanan itu membukakan pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Terima kasih. Anneliese mengangguk sopan serta senyum tipis, tidak seperti suaminya yang mirip beruang kutub jika berhadapan dengan orang asing. Tuan Brian, silahkan masuk. Salah satu asisten Tuan Charles berdiri di dekat pintu dan menyambut mereka. Ruang VIP itu memang cukup luas. Meja untuk makan malamnya berjarak agak jauh dari pintu masuk. Brian hanya mengangguk. Anneliese juga melakukan hal yang sama seperti Brian karena asisten Tuan Charles adalah seorang pria. Anneliese khawatir beruang kutub akan mengamuk jika melihatnya ramah pada pria lain. Itu Brian. Kami sedang membicarakanmu dan kamu tiba-tiba muncul. Ucap Tuan Charles sembari berdiri dari duduknya. Brian menyapa dan menjabat tangan Tuan Charles, serta seorang gadis muda yang mau tidak mau harus Brian jabat tangannya karena lebih dulu mengulurkan tangan padanya. Apa kabar Brian? Senang bertemu denganmu lagi, ujarnya. Senyum di wajahnya merekah, sorot matanya bahkan berbinar kala melihat Brian. Siapapun bisa menebak jika gadis itu memiliki ketertarikan pada Brian. Aku dan istriku baik-baik saja. Sahut Brian dengan sengaja menekankan kata istriku. Ekspresi wajah gadis itu langsung berubah dan seketika melirik Anneliese. Tuan Charles, terima kasih atas undangan makan malamnya. Ucap Anneliese basa-basi, lalu menjabat tangan Tuan Charles, dan gadis muda yang tak lain adalah putri bungsu Tuan Charles. Anneliese, ucapnya memperkenalkan diri. Gadis itu hanya diam saja dan buru-buru menarik tangannya. Seharusnya kamu bilang jika akan datang ke Perancis, saya pasti akan menyiapkan hotel terbaik untuk kamu. Ujar Tuan Charles pada Brian. Tidak perlu repot-repot. Lagi pula kami hanya 4 hari di Perancis. Masih banyak negara yang akan kami kunjungi. Brian menjawab sopan. Aku pikir hanya berlibur di Perancis saja. Memangnya setelah ini akan pergi ke negara apa? Catherine, putri Tuan Charles itu terlihat penasaran. Brian menoleh pada Anneliese. Istrinya itu tertangkap basah sedang memberikan tatapan tak suka pada Catherine. Brian menyentuh punggung tangan Anneliese dan berhasil mengalihkan pandangan Anneliese padanya. Catherine bertanya negara mana yang akan kita datangi setelah Perancis. Kamu ingin pergi kemana dulu sayang? Tanya Brian dengan lembut, dia bahkan mengusap punggung tangan Anneliese yang ada di atas meja makan. Tangan Catherine mengepal di bawah meja. Ada amarah dalam sorot matanya. Dedi, bisa kita mulai makan malamnya? Aku sudah lapar. Seru Catherine untuk mencegah Anneliese agar tidak menjawab. Tentu saja sayang. Tuan Charles mengusap lembut pucuk kepala putrinya. Kita makan dulu sebelum melanjutkan obrolan. Silahkan nikmati makan malamnya. Ucap Tuan Charles pada Brian dan Anneliese. Brian mengajak Anneliese pergi dari sana setelah menghabiskan makan malam. Pria itu bahkan tidak berniat melanjutkan obrolan dengan Tuan Charles. Brian sudah terlanjur ilfil pada Catherine yang terang-terangan ingin menyinggung perasaan Anneliese. Bahkan sudah membuat Anneliese tidak nyaman selama makan malam berlangsung. Entah apa tujuan Tuan Charles mengundangnya makan malam dengan membawa putrinya. Catherine terlihat menyukaimu. Ucap Anneliese setelah masuk ke dalam mobil, sudut bibir Brian terangkat. Dia menahan senyumnya. Apa kamu cemburu? Brian bicara dengan percaya diri. Sudah pasti Anneliese cemburu karena menunjukkan ekspresi tidak suka setiap kali menatap Catherine. Pikir saja sendiri. Sewot Anneliese. Kali ini Brian tidak bisa menahan senyumnya, dia bahkan terkekeh pelan dan mengusap lembut pucuk kepala Anneliese. Mau bagaimana mana lagi, resiko punya suami tampan. Ucap Brian bangga. Anneliese melongo tak habis pikir. Tingkat kepercayaan diri Brian sangat tinggi. Bab 67. Percuma saja kita liburan tapi kamu sering virtual meeting dan terima telepon. Katamu urusan perusahaan sudah dihandle Felix, tapi masih melibatkan kamu.
Anneliese mengomel pukul 11 malam. Amarahnya langsung memuncak ketika terbangun tengah malam dan mendapati Brian sedang meeting. Pantas saja Brian menggiringnya ke ranjang setelah makan malam dan membuatnya kelelahan sampai ketiduran. Ternyata Brian diam-diam ingin melakukan virtual meeting di belakangnya. Iya sayang, maaf. Ada kendala yang tidak bisa dihandle Felix, mau tidak mau aku harus turun tangan. Jelas Brian. Dia kembali merengkuh pundak Anneliese setelah sempat ditepis berkali-kali. Kamu sebenarnya tidak berniat menghabiskan waktu denganku kan? Kalau seperti ini, lebih baik kita kembali saja ke Jakarta. Aku juga tidak minta diajak liburan. Tegur Anneliese ketus. Sudah 2 minggu mereka berada di Eropa, selama itu pula tidak ada hari tanpa beradu mulut. Ada saja hal yang membuat Anneliese kesal dan berujung memarahi Brian. Aku mengosongkan jadwal 1 bulan demi liburan bersama kamu, di mana letak tidak niatnya? Tanya Brian dengan nada selembut mungkin. Sebab jika sedikit saja dia menaikkan nada bicaranya, sudah pasti Anneliese akan menuduhnya marah dan berujung dengan tangisan. Brian sebenarnya pusing menghadapi sikap Anneliese akhir-akhir ini. Istrinya itu gampang sekali marah, lalu menangis tidak jelas. Anneliese berdecak. Lalu kenapa masih membahas pekerjaan malam-malam begini? Kamu diam-diam sering meeting dengan Felix dan yang lainnya. Cecarnya. Brian mengusap kasar wajahnya. Sudah 2 minggu ini Anneliese selalu mengajak bertengkar. Apapun yang dia lakukan tidak pernah benar di mata Anneliese. Sampai-sampai Brian merasa Anneliese sangat membencinya belakangan ini. Liburan yang seharusnya bisa mempererat hubungan mereka, malah sebaliknya. Kini hubungan mereka justru makin memanas. Besok kita pulang ke Jakarta. Aku hubungi kru dulu untuk menyiapkan pesawat. Ucap Brian seraya mengambil ponselnya di atas nakas. Pada akhirnya Brian kehabisan kesabaran, menghadapi ocehan Anneliese yang hampir setiap hari. Jika diteruskan berlibur pun percuma saja, karena setiap hari hanya berdebat. Liburan mereka jadi tidak berkesan. Mata Anneliese berkaca-kaca. Dikecewa lantaran Brian tidak ada usahanya sama sekali untuk membujuk dan mengembalikan moodnya yang berantakan. Sekarang Brian malah ingin menyudahi liburan mereka. Anneliese jadi berpikir Brian sudah malas menghabiskan waktu bersamanya. Kamu sudah bosan liburan bersama? Celetuk Anneliese dengan suara yang bergetar menahan tangis. Brian menatap bingung. Nanti saya kabari lagi. Ucapnya pada kru pesawat, dan langsung mengakhiri panggilannya meski baru tersambung. Pria bertubuh tinggi itu menarik nafas dalam-dalam, sebelum menghampiri istrinya lagi. Dia duduk di sebelah Anneliese dan menatap frustasi. Kamu tahu sendiri kesabaranku tidak bagus sejak dulu, tolong jangan mengujiku seperti ini. Aku bahkan hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, tapi semuanya serba salah di mata kamu. Katakan, kamu sebenarnya kenapa? Brian sebisa mungkin memelankan nada bicaranya. Bukannya menjawab, Anneliese malah menunduk dan menangis. Kamu marah karena aku meeting di saat kamu tidur. Aku bahkan tidak mengganggu waktumu, tidak mengabaikan kamu juga. Aku sengaja meeting saat kamu tidur agar tidak mengganggu kebersamaan kita. Lalu salahku di mana sayang? Lirih Brian di sisa kesabarannya. Dia bukan laki-laki yang terlahir sabar, sejak dulu selalu dikalahkan oleh emosi. Sekarang dia sudah melewati batas kesabarannya dalam menghadapi Anneliese. Bukannya menjawab, tangis Anneliese malah semakin pecah dan menghambur ke pelukan Brian. Pria yang tiba-tiba dipeluk itu tampak kebingungan. Namun dia mendekap Anneliese dan memberikan usapan punggungnya. Brian membiarkan Anneliese menangis dalam pelukannya agar perasaannya lebih tenang. Tapi selang 20 menit, Brian malah mendapati Anneliese tertidur pulas dalam pelukannya. Brian membaringkan Anneliese dengan hati-hati, lalu menyelimutinya. Pria itu memandangi wajah sembab sangat istri yang tampak kelelahan. Kamu selalu marah-marah tidak jelas seperti sedang datang bulan saja.
Gumamnya pelan. Kesabaran Brian benar-benar diuji selama 2 minggu ini. Dia sudah berusaha sabar, tapi terkadang tidak tahan juga kalau Anneliese masih menyudutkannya. Yang membuat Brian kesal, terkadang penyebab kemarahan Anneliese sangat tidak masuk akal. Brian membukakan pintu untuk istrinya. Mereka sudah tiba di rumah setelah menempuh perjalanan belasan jam di pesawat. Kurang dari 1 bulan berlibur di Eropa, keduanya memutuskan kembali ke Jakarta. Liburan mewah dan mahal yang terkesan dari kata bahagia. Mereka lebih sering berdebat dan bertengkar, alih-alih menikmati liburannya. Rupanya semua itu dipengaruhi oleh kondisi Anneliese. Pelan-pelan sayang, Brian memperingati dengan nada protektifnya. Anneliese berdecak, dia justru tidak suka mendapat perhatian dari Brian. Jangankan diperhatikan, melihat wajah Brian saja membuatnya ingin marah-marah tidak jelas. Kakiku masih berfungsi dengan normal, tidak usah lebay. Omel Anneliese. Bukannya terharu diperhatikan suaminya, Anneliese malah naik darah. Aku juga tidak bilang kakimu bermasalah. Lebih baik mencegah daripada terjadi sesuatu. Sahut Brian yang masih gigih menuntun Anneliese masuk ke dalam rumah. Supir taksi yang menjemput mereka di bandara, hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan majikannya. Pulang dari liburan bukannya happy dan romantis, yang ada malah bertengkar sepanjang perjalanan dari bandara menuju rumah. Sudah sampai di rumah pun masih ada saja yang diributkan. Momi Jihan menyambut anak dan menantunya dengan sumringah. Momi sudah menunggu kamu sejak tadi, ucapnya pada Anneliese. Jihan menggeser Brian dan menggantikannya menggandeng Anneliese. Pria itu memutar malas bola matanya karena diabaikan oleh mominya sendiri. Akhirnya ada cucu Momnyi di sini, ucap Jihan seraya mengusap perut Anneliese. Wanita parubaya itu kelihatan sangat bahagia atas kehamilan menantunya. Ya, Anneliese dinyatakan hamil dan usia kandungannya sudah 7 minggu. Kehamilan itu yang membuat Anneliese mengalami mood swing. Bukan hanya itu saja, Anneliese merasa kesal dan ingin marah jika dekat-dekat dengan Brian. Tidak heran jika Anneliese selalu marah-marah pada Brian selama liburan. Jihan banyak bertanya pada Anneliese tentang apa saja keluhan yang dirasakan dalam kondisi hamil muda seperti sekarang. Rupanya Anneliese tidak mengalami mabok. Tidak merasakan mual sama sekali. Hanya saja terkadang menginginkan makanan atau sesuatu yang sedikit aneh. Dan hal paling terlihat adalah kekesalan Anneliese pada suaminya sendiri. Anneliese bahkan tidak tahu kenapa semenjak hamil jadi kesal pada suaminya. Syukurlah kalau tidak mengalami mual. Banyak ibu hamil yang mengeluh ketika mengalami mual-mual dan kesulitan makan selama hamil muda. Untungnya kamu tidak seperti itu, ucap Jihan lega. Tapi aku yang repot. Bagaimana bisa Anneliese jadi benci padaku sejak hamil? Apapun yang aku lakukan selalu salah di matanya. Masih di dalam perut saja sudah menyiksa papanya, seru Brian kesal. Dia jadi sulit bermesraan dengan Anneliese. Anneliese mencebik kesal. Momi lihat sendiri kan, Brian sepertinya tidak senang aku hamil. Baru begini saja dibilang repot. Bagaimana aku tidak kesal? Sahut Anneliese. Hormon kehamilan banyak mengubah sifat Anneliese. Dia sampai berani mendebat Brian di depan mertuanya. Sebelumnya Anneliese cukup menjaga image dan lemah lembut, sekarang sedikit barbar dan berani. Brian, kamu itu harusnya mengalah dan memaklumi istrimu karena sedang hamil. Jangan buat En marah-marah dan stres, karena bisa mempengaruhi kehamilannya, tegur Jihan menasehati. Brian melengos dan tidak memberikan respon apapun. Dia merasa disudutkan oleh Anneliese dan Jihan. Mominya malah memihak Anneliese.